Hai hai hai, kembali lagi bersama saya Maria Ernesta J dalam pembelajaran IPA Terpadu. Sudah siap belajar? Let's go! Kali ini kita akan mempelajari materi ekologi dan keanekaragaman hayati. Capaian pembelajaran dalam materi ini yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu seperti sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, dan sistem reproduksi. Selain itu, peserta didik mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, serta dapat merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Selain itu juga, peserta didik mengidentifikasi pewarisan sifat dan penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yaitu peserta didik mampu menjelaskan komponen penyusun suatu ekosistem. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kita ketahui yaitu apa itu ekosistem? Nah, sebelum menjawab arti ekosistem, kita tentu sudah tahu bahwa makhluk hidup dan lingkungan hidupnya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, di mana keduanya saling mempengaruhi. Dalam hal ini akan terjadi interaksi di dalamnya. Nah, ekosistem sendiri merupakan suatu kesatuan dinamis yang terdiri atas komunitas berbagai spesies yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik. Hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya terjadi karena makhluk hidup mengambil sesuatu dari lingkungannya. Misalnya, makanan, minuman, dan tempat membuat sarang. Sementara organisme juga memberikan atau menempatkan sesuatu kepada lingkungannya. Makhluk hidup atau organisme akan mengeluarkan sisa-sisa pencernaan ke lingkungannya. Nah, ada juga organisme yang mengeluarkan gas ke lingkungannya seperti yang dilakukan oleh tumbuhan. Terdapat dua komponen penyusun ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan bagian hidup dari lingkungan, termasuk semua organisme yang dapat berinteraksi satu sama lain. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen fisik atau bagian yang tidak hidup dari lingkungan. Nah, sebelum lanjut, coba perhatikan semua gambar yang ada ya. Menurut kalian, mana nih yang termasuk ke dalam komponen biotik dan yang termasuk ke dalam komponen abiotik? Jadi, dari gambar-gambar tadi yang termasuk komponen biotik itu adalah rumput, pohon, rusa, singa, dan juga jamur. Sedangkan komponen abiotik dari gambar tadi itu udara, matahari, air, tanah, dan batu. Sekarang kita akan mempelajari lebih dalam mengenai macam-macam komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu individu. Individu adalah organisme tunggal yang memiliki fungsi dan struktur yang lengkap. Bila kita amati organisme satu persatu sebagai individu, maka individu ini dapat kita lihat, dihitung, diukur, dan dipakai percobaan. Jika diperhatikan pada gambar, misalnya ada seekor katak.
Kadang-kadang organisme itu berkelompok menjadi satu sehingga keseluruhannya terlihat sebagai individu. Misalnya binatang karang dan rumpun bambu. Selanjutnya ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang hidup di suatu tempat pada waktu tertentu. Jadi singkatnya, populasi berhubungan dengan jenis individu, waktu, dan tempat, di mana terdapat spesies yang sama, habitat yang sama, dan terjadi interaksi antar individu di dalamnya. Seperti yang terlihat pada gambar, di mana terdapat populasi rusa. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas merupakan kelompok organisme yang hidup bersama-sama, terdiri dari bermacam-macam populasi. Nah, contoh dari komunitas itu biasanya terdiri dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, seperti yang bisa dilihat pada gambar. Perlu diketahui bahwa setiap makhluk hidup mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda dalam lingkungannya, di mana secara garis besar jabatan atau fungsi organisme dalam suatu komunitas dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu produsen, konsumen, pengurai, dan detritivor. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, produsen. Produsen atau penghasil terdiri atas organisme autotrof, yaitu organisme yang dapat mensintesis atau membuat makanan sendiri. Organisme autotrof menyusun senyawa organik dari senyawa anorganik melalui fotosintesis atau kemosintesis. Organisme autotrof biasanya adalah tumbuhan berklorofil, beberapa jenis bakteri, dan ganggang biru. Nah, produsen ini menghasilkan makanan bagi konsumen tingkat 1, yaitu organisme yang memakan produsen. Terlihat pada gambar ada kupu-kupu, ulat, gajah, dan juga jerapah yang merupakan hewan herbivor dan tergolong ke dalam hewan konsumen tingkat 1, di mana hewan-hewan ini langsung memakan tumbuhan yang ada. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen adalah organisme yang memakan organisme lain untuk memperoleh energi dan nutrisi. Nah, konsumen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada konsumen primer atau konsumen tingkat 1 seperti yang sudah tadi dijelaskan, di mana konsumen primer merupakan konsumen yang memakan produsen secara langsung. Konsumen ini adalah hewan-hewan herbivor. Hewan herbivor sendiri artinya hewan pemakan tumbuhan. Contoh dari konsumen primer adalah kambing, kelinci, rusa, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, yang artinya konsumen yang memakan konsumen primer. Nah, konsumen sekunder ini adalah hewan-hewan karnivor yang artinya hewan pemakan daging. Contoh dari konsumen sekunder itu misalnya anjing dan juga kucing. Nah, yang terakhir adalah konsumen tersier atau dikenal dengan konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, di mana konsumen tersier adalah konsumen yang memakan konsumen sekunder. Nah, konsumen tersier juga merupakan hewan-hewan karnivor seperti singa dan harimau. Selanjutnya adalah pengurai yang disebut juga perombak atau dekomposer. Nah, pengurai atau dekomposer sendiri adalah organisme heterotrof yang menguraikan produsen dan konsumen yang sudah mati. Heterotrof artinya organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis atau kemosintesis, di mana organisme heterotrof memerlukan sumber makanan dari luar untuk mempertahankan hidup dan melakukan aktivitas.
Jadi, dekomposer ini sama dengan konsumen yang merupakan organisme heterotrof. Pengurai atau dekomposer umumnya berupa mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Nah, jika diperhatikan pada gambar, jamur-jamur yang ada itulah yang akan mengurai bangkai dari harimau yang telah mati. Selain pengurai, ada kelompok mikroorganisme yang termasuk detritivor. Detritivor adalah organisme yang memakan bahan organik atau sampah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil atau dikenal dengan detritus. Contoh organisme detritivor adalah cacing tanah dan juga siput. Nah, tadi kan merupakan contoh yang ada di hutan. Nah, coba perhatikan yang ada di lautan. Terlihat ada fitoplankton yang menjadi produsen, lalu ada zooplankton yang berperan sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Selanjutnya, ada ikan-ikan yang berukuran kecil atau sedang yang berperan sebagai konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Dan ada ikan yang berukuran besar seperti hiu dan paus yang berperan sebagai konsumen tersier atau konsumen tingkat 3 atau dikenal juga dengan konsumen puncak. Selanjutnya, seperti yang terjadi pada harimau tadi, pada hewan-hewan besar yang ada di lautan seperti hiu dan paus juga pada akhirnya akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri. Selanjutnya adalah komponen abiotik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa contoh dari komponen abiotik ini meliputi air, tanah, suhu, cahaya matahari, udara, tekanan udara, dan topografi. Sekarang mari kita bahas bersama-sama. Pertama, air. Nah, air diperlukan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Selain itu, air berguna untuk melarutkan mineral dalam tanah sehingga mudah diserap oleh akar tumbuhan dan menjaga kesegaran tumbuhan. Bagi hewan darat, air berguna untuk minum, dan bagi hewan air, berguna untuk melarutkan oksigen. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air dan setiap hari membutuhkan air. Jadi intinya, air memiliki fungsi sebagai pelarut zat yang diperlukan tubuh, sebagai alat transport zat dalam tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Kedua, ada tanah. Nah, tanah ini selain berfungsi sebagai tempat berpijaknya makhluk hidup, juga bertindak sebagai substrat atau tempat hidup organisme. Tanah juga menyediakan kebutuhan makhluk hidup seperti unsur hara dan mineral. Suatu jenis individu mungkin tidak cocok hidup di sembarang tanah, sebab tanah yang berbeda mungkin memiliki pH yang berbeda, kelembaban yang berbeda, maupun tingkat kesuburan yang berbeda. Ketiga, ada suhu. Nah, makhluk hidup dapat hidup dengan suhu tertentu, yaitu yang pertama suhu maksimum. Suhu maksimum artinya suhu yang paling tinggi yang masih memungkinkan untuk hidup. Yang kedua, suhu optimum, yaitu suhu yang paling baik untuk hidup. Dan yang ketiga ada suhu minimum, yaitu suhu yang paling rendah yang masih memungkinkan untuk hidup. Yang keempat ada cahaya matahari. Nah, kita pasti sudah tahu kan betapa pentingnya cahaya matahari ini, di mana cahaya matahari merupakan sumber energi di bumi. Semua makhluk hidup, baik langsung maupun tak langsung, energinya berasal dari matahari nih. Cahaya matahari merupakan komponen abiotik yang berfungsi sebagai energi primer bagi ekosistem. Sebagai sumber energi utama, cahaya penting untuk proses fotosintesis.
Coba perhatikan pada gambar. Selain ada matahari, terlihat ada udara juga kan? Nah, udara merupakan komponen yang terpenting, yaitu ada O2 atau oksigen untuk proses pembakaran zat dalam tubuh. Dan ada juga CO2 atau karbon dioksida yang merupakan bahan mentah dalam proses asimilasi. Selain itu, ada juga tekanan udara. Nah, tekanan udara ini tidak berpengaruh secara langsung pada makhluk hidup karena makhluk hidup dapat menyesuaikan diri. Selanjutnya ada topografi. Nah, topografi meliputi faktor altitude, yaitu ketinggian suatu tempat yang diukur dari permukaan laut, dan latitude, yaitu letak lintang yang diukur dari garis khatulistiwa. Nah, topografi mempunyai pengaruh yang besar terhadap penyebaran makhluk hidup yang tampak jelas pada penyebaran tumbuhan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan topografi yang mengakibatkan intensitas cahaya, suhu, dan curah hujan berbeda-beda di setiap tempat. Komponen abiotik yang terakhir yaitu iklim. Nah, iklim merupakan komponen abiotik yang terbentuk sebagai hasil interaksi berbagai komponen abiotik lainnya, seperti kelembapan udara, suhu, dan curah hujan. Iklim sangat mempengaruhi kesuburan tanah, tetapi kesuburan tanah tidak berpengaruh terhadap iklim. Nah, jadi itu tadi merupakan penjelasan terkait komponen biotik yang merupakan salah satu penyusun ekosistem. Selain itu, ingat juga ya bahwa bukan hanya komponen abiotik yang menyusun suatu ekosistem, tetapi juga ada komponen biotik yang menyusun ekosistem. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, akan disampaikan macam-macam ekosistem untuk pengetahuan tambahan ya. Tahukah kalian bahwa ekosistem di dunia terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan? Ekosistem alami merupakan ekosistem yang proses pembentukannya berjalan secara alami. Nah, ekosistem alami terdiri atas ekosistem darat dan ekosistem air. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya sawah, kebun, dan kolam ikan. Ekosistem darat adalah ekosistem yang faktor lingkungannya didominasi oleh daratan. Contohnya hutan hujan tropis, padang rumput, dan gurun. Sedangkan ekosistem air adalah ekosistem yang faktor lingkungannya didominasi oleh perairan. Contohnya sungai, danau, dan laut. Jadi sekian penjelasan terkait materi ekologi dan keanekaragaman hayati pada tujuan pembelajaran kita untuk menjelaskan komponen penyusun suatu ekosistem. Nah, sekarang sudah tahu kan bahwa komponen penyusun ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, sudah dijelaskan juga kan bahwa komponen biotik itu merupakan bagian hidup dari lingkungan, termasuk semua organisme yang dapat berinteraksi satu sama lain. Nah, makhluk hidup sebagai komponen biotik itu terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Lalu, ada komponen yang kedua, yaitu komponen abiotik yang merupakan komponen fisik atau bagian yang tidak hidup dari lingkungan.
Nah, kemampuan organisme untuk hidup dan berkembang biak tergantung pada faktor fisik dan kimia lingkungannya. Contoh dari komponen abiotik ini meliputi air, tanah, suhu, cahaya, udara, tekanan udara, dan topografi. Semangat terus ya belajarnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.